Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Wulandari dengan NIM 123430024 dari program studi Teknik Biomedis angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video tentang membuat rangkaian modul 4, yaitu modul dioda. Yang pertama itu modul 4A, yaitu kita membuat rangkaian dari dioda silikon. Nah, yang perlu kita siapkan itu ada tiga komponen, yaitu ini dioda silikon, lalu resistor, dan juga visen atau sumber arus DC. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Jangan lupa osiloskopnya kita sambungkan channel A dengan di rangkaian ini ya. Terus dan juga channel B di sini. Setelah kita membuat rangkaiannya, kita run. Kita tunggu. Nah, di sini udah terlihat ya, di sini ada bentuk kurvanya dari dioda silikon. Nah, ini adalah bentuk kurva. Nah, di sini itu terlihat cut in dari dioda silikon. Nah, pertama di sini masih lurus ya, terus mengalami kenaikan drastis. Nah, untuk memperkecil atau memperbesar dari bentuk sinyalnya itu, kita bisa perkecil ininya atau perbesar gitu biar kelihatan jelas. Jangan lupa di invert, karena kalau tidak di invert dia akan kebalik ya, di invert. Nah, lalu ini juga bisa disesuaikan posisinya supaya kelihatan jelas. Kalau udah, kita stop simulation. Nah, di sini itu kita bisa melihat lebih jelas kurvanya. Dan di sini udah kelihatan ya, cut in-nya mulai dari 6 sampai 7, dia langsung naik dengan drastis. Oke, setelah itu kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu dioda germanium. Ini sama ya, cuman diodanya kita ganti dengan dioda germanium. Lalu kita run. Ini sama. Nah, ini juga buat memperjelas sinyalnya, posisinya, dan juga ini bisa diperbesar, diperkecil. Ininya juga, ini di invert juga. Karena channel C dan channel D itu nggak kita sambungin, jadi kita offin. Karena kalau ada juga sama aja lurus. Oke, kita stop simulation. Di sini kita bisa lihat dengan jelas cut in-nya. Nah, di sini udah kelihatan ya, cut in-nya lebih kecil daripada yang silikon tadi. Nah, ini mulai dari sini dia udah naik drastis, beda dari yang silikon tadi di angka 600 sampai 700-an baru dia cut in. Oke, setelah itu kita ke dioda Zener. Dioda Zener ini sama aja rangkaiannya, diodanya kita ganti dengan dioda Zener. Ini juga sama channelnya, komponennya sama, kita run. Nah, ini bentuknya lebih beda ya dari yang dioda silikon dan dioda germanium. Ini kita bisa lihat, ini bisa kita atur posisinya tuh. Ini tegangan breakdown dan ini tegangan cut in-nya. Oke, setelah itu kita stop simulation dan kita lihat kurvanya di DC sweep. Nah, ini sama dengan yang dioda silikon tadi. Tegangan cut in-nya di sekitar 600-700-an, dia naik drastis gitu. Oke, setelah itu kita ke yang percobaan B. Di sini ada percobaan B yang pertama, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dengan trafosity. Di sini komponennya ada dioda silikon, kapasitor dengan nilai 10 mikrofarad, habis itu resistor 150 kilo ohm, dan transformator atau trafo, dan juga sumber arus AC. Jangan lupa osiloskopnya kita sambungin. Ini untuk
channel A, channel B, dan channel C. Sebenarnya channel C ini nggak terlalu perlu ya, cuman kan kita bisa lihat arusnya atau tegangannya dari arus yang masuk ke arah diodanya. Jadi kita bisa lihat nanti arus yang masuk ke arah dioda itu berapa volt gitu. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah bentuk sinyalnya dari rangkaian penyearah gelombang dengan trafosity dari masing-masing channel. Nah, yang ini arus yang keluar dari sumber arus AC, kemudian yang C ini arus yang masuk ke dioda, dan juga ini arus yang masuk ke resistor yang A ini. Nah, kita bisa lihat tegangan ripple-nya itu dari sini. Di trigger ini kita aktifin kursornya, lalu kita arahkan ke sini. Nah, ini tegangan ripple-nya. Ini tegangan ripple. Oke. Untuk selanjutnya itu ada yang modul 4B, rangkaian filter. Nah, ini rangkaiannya sama, komponennya juga sama, ada sumber arus AC, transformator, dioda silikon, kapasitor, dan juga resistor. Tapi di sini ditambahin probe yang current. Nah, di sini juga ada resistor lagi, RM. Nah, ini RM-nya itu kita kasih nilai 100 karena disuruhnya itu nilainya kecil aja gitu, biar tidak mempengaruhi rangkaian. Nah, di sininya ditambahin RM, lalu kita run. Kita tunggu. Nah, bentuk sinyalnya hampir sama, cuman yang ininya yang agak beda ya. Ini agak beda. Nah, setelah itu kalau udah kelihatan ininya, jadi kita amati semua variabel yang ada, lalu kita taruh di tabelnya gitu. Kita stop simulation, lanjut ke percobaan yang terakhir. Nah, ini adalah percobaan rangkaian penyearah gelombang penuh. Di sini masih sama komponennya, tapi kita tambah satu dioda lagi di sini. Jadi ada 2 dioda, 1 resistor, 1 kapasitor, 1 trafo, 1 sumber arus, dan ada probe-nya yang current di sini. Oke. Nah, setelah itu kita run aja. Nah, ini bentuknya sama dengan yang rangkaian penyearah setengah gelombang dengan trafosity tadi, tapi ini waktunya lebih cepat ya, frekuensinya lebih cepat, dan juga kita bisa lihat ini tegangan ripple-nya dari sini, diaktifin kursornya. Nah, gitu. Ini untuk posisinya. Kalau misal kita lagi mengamati, dan ini kan susah ya kalau dia cepat gitu, ini bisa kita pause aja. Nah, nanti kita bisa amati. Habis itu kalau kita udah selesai, kita stop simulation dan kita catat semua variabel yang ada. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.